Tiada kata-kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Kalau hari ini kami bisa bernapas, hari ini kami masih hidup karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Allah. Pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 16 ayat 15 sampai ayat 52. Yehezkiel pasal 16. Yehezkiel pasal 16 ayat 15 sampai 52. Pesundalan Yerusalem dan umatnya. Tapi engkau mengandalkan cantikanmu dan engkau seumpama pesundal dalam menganggarkan kemasyanmu, dan engkau menghamburkan pesundalanmu pada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagi patung-patung lelaki, dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku yang ukupanku, juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu. Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan engkau mengambil anak-anak lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkan mereka menjadi makanan mereka. Apakah persaudaramu masih perkara enteng? Bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkan kepada mereka dengan persembahan bahannya sebagai korban dalam api, dalam segala perbuatan yang kecil dan persundalamu. Engkau telah tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bukil sambil nendang-nendang kakimu dalam lumuran darah. Ayat 26, engkau bersundal dengan orang Mesir. Ayat 33, kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mengintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalanmu, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikan padamu. Ayat yang ke-43, oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tapi dengan semuanya membuat aku gemetar. Kemarahan sungguh aku juga akan menimpa kelakuanmu atas kepalamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan mersuman itu lagi sampai segala perbuatan-perbuatan yang kecil? Perhatikan ayat 51. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekecil-kecilanmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tangguhlah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan dengan dosa-dosamu yang lebih kecil dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu, tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Suatu berkat yang luar biasa yang kita dapat pagi ini. Ternyata bangsa Israel, ketika dia menikmati berkat yang daripada Tuhan, tepung yang terbaik, makanan yang terbaik, perhiasan yang terbaik, gelang emas, semua lengkap, bahkan yang terbaik Tuhan berikan. Ternyata berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan
disalahgunakan. Ternyata dia membangun patung lelaki. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan yang sangat menarik pagi hari ini dikatakan pada ayat 34, maka dalam pesundalan engkau ada kembali kepada perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang lain yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah pesundalanmu. Sedang engkau tidak diberi apa-apa, itulah kebalikannya padamu. Lihat keadaan sedemikian. Ketika diberkati, ternyata dia berbuat yang tidak baik, mempersembahkan anak-anak untuk dijadikan berhala, dan dikatakan melakukan pesundalan. Ya, yang membuat apa? Yang membuat Tuhan marah. Justru kalau kita mengerti berkat-berkat yang Tuhan berikan di kita untuk apa? Firman Allah berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Ya, jika kalian makan minum semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31, naik makan minum semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sebagaimana Roma 11 ayat 36, dari dia untuk dia dan untuk kemuliaan dia. Ternyata berkat-berkat yang diberikan banyak kali manusia menyalahkan gunakan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan banyak kali disalahgunakan. Ketika mereka diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan? Ya, meninggalkan Tuhan. Sebagaimana anak yang terhilang juga. Ketika diberkati oleh bapaknya, dia foya-foya. Pada ayat Lukas 15 ayat 30, dia hidup dengan pelacur-pelacur. Demikian hidup manusia. Kalau dia tidak hati-hati dalam hidup, apa yang dikerjakan? Itulah kesenangan daging. Maka kita butuh firman Tuhan, butuh nasihat firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari, Tuhan ingatkan kita, Tuhan sedang siapkan berkat secara materi. Tapi ingat, jangan salah gunakan berkat-berkat jasmani. Disalahgunakan sebagaimana bangsa Israel disalahgunakan. Ternyata berkat-berkatnya disalahgunakan. Dia melakukan kejijian yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan menghukum bangsa Israel. Jangan hukuman datang pada hidup kita ini oleh karena kebodohan kita. Cukup nasihat firman Tuhan. Kembali 3 hukuman Tuhan. Yang didikan Tuhan, yang pertama nasihat firman Tuhan, yang ketiga hukuman melalui cambuk, yang ketiga itulah diambil nyawa. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Kita cukup nasihat firman Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjelang kedatangan Tuhan sudah apain. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, jangan kami seperti bangsa Israel ketika diberkati Tuhan secara finansial lupa akan diri, lupa akan hidupnya. Semua berkat emas perak milik Tuhan disalahgunakan. Tetapi kalau bangsa Israel bahkan dia melakukan perzinahan yang luar biasa, dia membayar untuk berzina, bukan dibayar tapi membayar dengan hidupnya. Tapi kalau kami diberkati Tuhan, jangan kami salah, kami kembalikan untuk hormat dan nama-Mu, sebagaimana Roma 11 ayat 36, dari Engkau untuk Kau dan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami, sucikan hati pikiran kami dari perkara-perkara yang tidak baik, sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Kami cari nafkah, Tuhan siapkan segala kebutuhan kami, keluarga kami, dan kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Lebih pada Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja garis depan sebagai pejuang-pejuang garis depan, berkati kesehatan yang prima, hikmat yang Kau berikan, biarlah mereka, biarlah keluarganya, biarlah mohon belas kasihan-Mu, yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin kurang, tetapi yang sembuh semakin banyak, bahkan mereka mau divaksin berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Yang kita dia katakan amin. Tuhan memberkati.